Saya lupa, ternyata dari tadi tidak direcord kuliah kita. Nggak apa-apa ya, nanti untuk video recordingnya lihat dari kelas lain ya. Ya, saya tadi lupa tidak saya pencet recordnya. Nah, kemudian untuk kuartil ini, langkah-langkahnya pertama urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Sama. Kemudian yang kedua, tentukan nilai N, ukuran sampelnya berapa. Nah, selanjutnya, tentukan posisi kuartilnya. Ada di posisi berapa dia, si kuartil ini. Nah, untuk menentukan posisi kuartilnya, ini cukup, ini ya, pilihannya cukup banyak. Ada 4 pilihan, ada 4 opsi. Nah, opsi ini dipilihnya itu berdasarkan pada bagaimana kondisi N, kondisi ukuran sampelnya. Jadi, pilihan pertama ya, itu digunakan saat N-nya itu ganjil dan habis dibagi, dan N+1 habis dibagi 4. Contoh 11. 11 itu kalau ditambah 1 kan 12. 12 habis dibagi 4. Nah, kemudian yang kedua, N-nya ganjil, N+1 tidak habis dibagi 4. Contoh 25. 25 ganjil, tambah 1, 26, dia tidak habis dibagi 4. Lalu selanjutnya, misalkan yang ketiga itu, yang C, itu adalah N-nya genap dan habis dibagi 4. Contohnya 20. Dia genap, habis dibagi 4. Kemudian yang D, genap tapi tidak habis dibagi 4. Contoh 50. Dia genap, dibagi 4 masih sisa. Nah, untuk menentukan posisi-posisinya, silakan dilihat rumusnya ini ya. Nah, kemudian setelah dapat posisinya ketahuan di posisi berapa, kalian cek ininya, nilainya, cari nilainya kan sekarang. Nah, mencari nilainya itu berdasarkan letak yang kita peroleh di langkah ketiga. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu kan misalkan ketemu ini ya, letaknya itu ternyata desimal gitu, tidak bulat. Misal contohnya kayak tadi letaknya data ke 25,5 atau misal data ke 20,4 gitu. Nah, caranya gimana nyari nilainya? Caranya ini. Jika letak KI-nya itu sama dengan data ke XAB, artinya data ke A, B, maka nilai KI-nya itu sama dengan data ke A ditambah 0, B dikali data ke A+1 dikurangi data A. Contoh misalkan, letak Q3 itu di data ke 8,5. Berarti A-nya 8, yang depan ya, B-nya yang belakang komanya 5. Nah, terus nilainya berarti X8, XA, X8 ditambah 0, B, 0,5 kali XA+1, 8+1, 9 kan, X9, kurangi XA, X8. Nah, misalkan X8-nya 34. Ini salah ya, harusnya X9. X9-nya 37. Ya udah, berarti tinggal 34 tambah 0,5 kali 37 dikurangi 34. Hasilnya 35,5. Nah, misalkan lagi di kasus kedua ya, letak Q1 misalkan, itu sama dengan data ke 6,85 misalkan. Berarti di sini A-nya berapa? A-nya 6 ya. B-nya? 85, Pak. 85. Oke. Nah, berarti nilai Q1 berarti sama dengan X6, data ke-6 ya, ditambah 0, B. B-nya 85, berarti 0,85 dikali X6+1, X7 dikurangi X6. Gitu ya. Nah, nanti ketemu hasilnya. Nah, itu untuk data tunggal. Contoh sekarang kita pakai lagi data UTS.
Nah, pada data UTS itu nilainya ini ya, ada 50. 50 itu kan berarti dia genap tapi tidak habis dibagi 4. Berarti untuk menentukan posisinya dia pakai yang ini, opsi ke D ini. Berarti posisi Q1, Q2, Q3 ya tinggal pakai yang rumus yang D itu ya. Ketemunya X13, X38, dan yang Q2, X25. Nah, ketemunya ini, X13 21, X25-nya 24, X38-nya 27. Gitu. Nah, selanjutnya untuk kuartil data kelompok. Nah, pada kuartil data kelompok ini, itu sama ya. Pertama, tentukan dulu posisinya. Tentukan posisinya pakai ini ya. Pakai yang opsi A sampai D ini yang langkah ketiga. Pak. Setelah tahu posisinya, hitung nilai kuartilnya. Pakai rumus yang ini. Q1, Q2, Q3. Nah, kira-kira menurut kalian, ini pertanyaan gampang nih. Hubungan antara kuartil dengan median itu apa? Coba. Hmm, saya pengen dengar jawaban dari Arsilia. Coba, menurut Arsilia, kaitan antara median dengan kuartil apa? Ya, hampir sama, Pak. Ya, gimana? Sama nilai tengah. Rumusnya juga hampir sama. Suaranya bisa tolong dikeraskan nggak? Agak di saya kurang terdengar. Sama-sama nilai tengah, Pak. Sama-sama nilai tengah berarti sama-sama nilai tengah terus udah itu aja atau ada tambahannya lagi? Kenapa, Pak? Udah itu aja atau ada tambahan penjelasan lagi? Itu aja juga. Rumusnya juga hampir sama, kan. Cuman udah. Ya, jadi saya tambahkan ya biar lengkap jawabannya. Jadi kalau median itu tuh dia nilainya sama dengan Q2. Karena kan kalau tadi di ilustrasinya kan kayak gini kan. Nah, ini Q1, Q2, Q3. Kalau Q2 itu kan berarti kan karena karena kuartil ini membagi 4 bagian yang sama menjadi 4 bagian yang sama, berarti khusus untuk Q2 kalau Q1 dan Q3-nya dihapuskan, berarti kan dia jadi ini kan, jadi jadi kayak gini kan. Jadi cuma apa namanya? Cuma ada satu ini Q2, berarti kalau Q2 ini dia membagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, ini kan sesuai dengan definisi dari median itu tadi. Makanya dengan kata lain, median itu nilainya ya sama dengan nilai Q2 gitu. Jadi kalau misalkan saya berikan data kelompok, terus saya apa namanya tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan median gitu. Ya kalau udah ketemu kuartil 2-nya, pas jawab median ya kalian tinggal berikan argumen. Karena median ekuivalen dengan Q2, maka median sama dengan Q2, sama dengan nilainya berapa gitu. Itu ya. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan nilai kuartilnya. Jadi setelah tahu posisinya di kelas berapa, kalian tentukan B1, B2, B3-nya berapa, tepi batas bawahnya. Kemudian FK1, FK2, FK3-nya berapa ya? Frekuensi kumulatif kelas, kemudian F-nya ini frekuensi kelas masing-masing yang memuat nilai kuartil, dan P-nya itu adalah lebar interval kelas. Nah, untuk contoh soalnya, dengan mengacu pada nilai UTS yang tadi itu, kita kan udah tahu tuh posisi Q1-nya ada di 13, Q2-nya tadi berapa? 25,5, Q3-nya
apa tadi? 38 ya. Nah, kemudian cek sekarang kalau di tabel distribusi frekuensi ternyata X13 itu masuk ke kelas 3. X25,5 masuk ke kelas 3. X38 masuk ke kelas 4. Nah, ini jadi memungkinkan ya. Memungkinkan bahwa dalam suatu nilai kuartil data kelompok bisa memungkinkan dalam satu kelas itu dia memuat 2 nilai kuartil. Contoh di sini ya, yang tabel nilai UTS itu kuartil 3 itu ternyata memuat Q1, kelas ketiga dia memuat Q1 dan memuat Q2 juga gitu. Dia memungkinkan. Tapi walaupun kelasnya sama, nilainya itu ya belum tentu sama gitu. Contoh di sini. Kalau yang Q1 B1 B2-nya kan sama berarti ya. N-nya sama, FK-nya juga sama. 9 ya. Nah, yang membedakan kan nanti ininya N-nya dikalikan 0,25, yang kedua dikalikan 0,5. Itu yang menyebabkan terus hasilnya juga nanti jadi beda. Kemudian Q3 sekarang B3-nya 24,5, pengalinya 0,75, terus dikurangi FK-nya, frekuensi kumulatifnya 28, F3-nya 12, hasilnya 27,70. Nah, itu untuk materi ukuran pemusatan. Nah, ya ini tadi Aryan udah ngirimkan ya. Saya download dulu, saya tampilkan. Aryan yang mana tadi di atas ya? Nah, ini di sini. Median. Ya, benar ya. Berarti posisi medianya itu ada di kelas ke-20,5. Posisi datanya 20,5, kelasnya di kelas ketiga. Berarti cek BME-nya untuk kelas ketiga berapa? 260, betul. N/2 FKS. FKS-nya berarti 13 ya, benar. F medianya 10, panjang kelasnya kan juga 10 sama. Terus berarti diperoleh hasilnya 267,5. Ya, benar. Berarti Aryan juga dapat 10 ya, plus 10. Oke. Ya. Untuk materinya kan udah, untuk yang ukuran pemusatan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tapi besok minggu depan kuisnya ini ya tetap sampai yang ukuran apa? Ukuran penyimpangan ya. Nanti materi ukuran penyimpangannya saya share di YouTube saya. Untuk yang materi hari ini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya tutup? Kalau tidak ada berarti jelas ya. Oke. Coba saya pengen nanya random aja. Satu pertanyaan sebelum kuliahnya saya akhiri ya. Ke Bentar. Nah, saya mau tanya ke Gugun Silalahi. Masih gabung ya, Gugun? Halo, Gugun. Gugun. Oke, saya lewati Bayu.
Bayu Setio Aji. Masih gabung ya, Bayu? Oh iya. Gugun masih hadir. Gugun, kalau saya berikan data ini gitu, terus kemudian saya berikan instruksinya, carilah nilai rata-ratanya gitu. Menurut Gugun, rata-rata yang Gugun cari itu adalah rata-rata pengeluaran atau rata-rata banyaknya iklan. Coba, menurut Gugun gimana? Itu sampun dijawab lewat kolom chat, Pak. Oke. Rata-rata pengeluaran, ya benar. Berarti dari tadi masih nyimak. Oke, yaudah. Terima kasih jawabannya ya. Ya, jadi untuk kuliah hari ini seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita agendanya adalah kuis. Mohon nanti pas kuis dikerjakan dengan benar karena siapa tahu nanti dari soal kuis itu ada yang dikeluarkan di ujian gitu ya. Oke. Saya tutup dulu kuliahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.